Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu oleh karena segala berkat perlindungan Tuhan atas kami. Kembali pada saat ini kami bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan segala berkat Tuhan. Ini semua adalah kemurahan-Mu bagi kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami ya Roh Kudus. Berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami dan taat kepada firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Hakim-Hakim pasal 16 ayat 4-22. Saudara dapat membacanya secara pribadi kemudian melanjutkan renungan ini. Saya akan membacakan Hakim-Hakim pasal 16 ayat yang ke-20. Tertulis demikian. Lalu berserulah perempuan itu, "Orang Filistin menyergap engkau, Simson." Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, "Seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas." Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, karunia Tuhan bukan untuk kita salah gunakan, bukan untuk dipermainkan, dan bukan untuk diremehkan. Simson adalah salah satu contoh buat kita, agar kita tidak merendahkan atau meremehkan anugerah dan karunia Tuhan. Secara berulang kali Simson jatuh dalam hal hawa nafsunya, dan pada momen yang terakhir sebelum ia menjadi buta, ia membuka rahasia mengenai karunia yang Tuhan berikan kepadanya. Simson mulai melupakan Tuhan dan bersandar pada kekuatannya sendiri. Ia mengira bahwa keadaannya akan baik-baik saja. Ia mengira bahwa ia akan tetap dapat melepaskan diri dengan menggunakan kekuatannya, sekalipun ia sudah meremehkan karunia Tuhan itu. Simson tidak menyadari bahwa karena sikapnya yang memandang enteng karunia Tuhan, karunia itu diambil daripadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kekuatan, kekayaan, kehormatan, dan keberhasilan begitu sering membuat kita lupa pada karunia Tuhan. Kita mulai merasa hebat, kita merasa bisa tanpa Tuhan. Beberapa contoh sikap seperti ini dapat kita lihat juga pada beberapa tokoh dalam Alkitab. Salah satunya adalah Raja Daud. Kemenangan demi kemenangan yang ia capai membuatnya mulai meremehkan karunia Tuhan. Ia merasa tidak apa-apa berbuat dosa sedikit. Daud kemudian terjatuh dalam dosa perzinahan dengan istri Uria. Sikap Daud yang menganggap enteng karunia Tuhan dan meremehkan konsekuensi dari tindakan dosanya membuatnya berada dalam berbagai situasi yang sulit. Anaknya yang baru lahir meninggal, anak kandungnya yang sudah besar memberontak terhadapnya, dan kerajaannya dinubuatkan akan terpecah akibat pelanggarannya itu. Meskipun dalam masa hidupnya Tuhan masih menyayangkan kerajaan itu bagi Daud. Dan setelah Salomo barulah kerajaan itu pecah menjadi dua bagian. Saat Daud menyadari keadaannya, ia memohon kepada Tuhan, dan itu tertulis dalam Mazmur 51 ayat 11. Dikatakan di situ, "Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku." Contoh yang lain dalam Alkitab adalah istri Lot, di mana ia meremehkan karunia Tuhan. Ia merasa bahwa menoleh sedikit saja tidak akan menjadi masalah yang besar, tapi tindakannya membuatnya menjadi tiang garam. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang terjatuh karena mulai menganggap enteng karunia Tuhan. Ada banyak contoh di dalam kehidupan kita, orang-orang yang sudah berada di atas, yang sudah merasa dirinya hebat, lalu meremehkan karunia Tuhan, meremehkan kebaikan Tuhan, dan melakukan dosa-dosa yang dianggap tidak akan berdampak pada dirinya. Namun akibat dari kesalahan itu, mereka menjadi terjatuh begitu dalam dan mengalami berbagai konsekuensi sulit akibat tindakannya. Mari saudara, jangan pernah meremehkan karunia Tuhan. Apapun situasi yang kita alami,
saat kita mengalami keberhasilan, kesuksesan dalam bidang pekerjaan, ataupun hal-hal yang Tuhan percayakan. Saat kita merasa semua terkendali, hati-hati jangan sampai kita mulai merendahkan anugerah Tuhan dan merasa bahwa kita akan baik-baik saja walaupun hidup dalam dosa. Hiduplah dalam takut akan Tuhan dan hargai karunia-Nya atas kita. Keberadaan kita, segala pencapaian kita hari ini, kepercayaan yang Tuhan berikan, semua adalah karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Tetaplah lanjutkan kesetiaan kita, tanpa tergoda untuk mencoba berbuat dosa atau hal-hal yang tidak dikenan oleh Tuhan. Sekali lagi saudara, hati-hatilah dengan sikap meremehkan karunia. Tetaplah kuat dalam Tuhan, taati firman-Nya, dan ikuti tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita, supaya kehidupan kita selalu ada dalam berkat, pemeliharaan, dan kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajar kami lewat kehidupan Simson, juga Daud, dan istri Lot, supaya kami tidak meremehkan anugerah-Mu, tidak memandang rendah karunia yang Tuhan berikan kepada kami, tetapi kami menghargai karunia-Mu dan hidup dalam kasih karunia-Mu, tidak keluar dari apa yang Engkau kehendaki, tidak merasa diri kami hebat tanpa Engkau, tapi sepenuhnya kami sungguh-sungguh bergantung kepada-Mu, hidup dalam takut akan Engkau, mengikuti pimpinan-Mu ya Roh Kudus, supaya dengan demikian kehidupan kami senantiasa ada dalam keberkatan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang selalu mengingatkan kami dan menuntun kami pada jalan-jalan-Mu yang benar. Pimpin kami ya Tuhan Yesus di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas dan pekerjaan yang kami lakukan, dalam studi, dalam segala tugas tanggung jawab kami. Biarlah dalam semuanya itu nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kembali kami berdoa pada saat ini bagi yang sedang lemah, yang sakit, yang dalam masalah, agar Tuhan menguatkan, menyembuhkan, dan memberikan jalan keluar. Nyatakan pertolongan-Mu yang ajaib atas setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai kami dan memberikan kami kekuatan untuk selalu hidup dalam kemenangan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.